Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita mulai memasuki hari Ramadan yang pertama. Masuk subuh kita sudah mulai berpuasa. Kemudian disambung dengan berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Lalu kita sambung dengan iktikaf untuk kita isi dengan kajian. Mudah-mudahan semua ini dapat mengundang ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah sekalian, sesuai dengan perjalanan waktu yang sekarang kita lalui, kali ini kita akan kita pilih tema kajian tentang fikih Ramadan. Untuk yang pertama, saya mengambil tema puasa dan pengendalian nafsu makan minum. Ayat puasa itu populer kalau sudah masuk bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat yang populer ini penting untuk kita ambil kuncinya, bahwa kita diperintah oleh Allah itu berpuasa, itu ada tujuannya, yaitu supaya kita menjadi orang bertakwa. Ini penting sambungan ini, jangan sampai kita melakukan puasanya tidak ada takwa yang didapat. Jangan sampai orang kalau vaksin itu kan ada tujuannya kan, supaya antibodinya naik. Nah kalau vaksin kemudian itunya nggak dapat, dan kata orang kan bilang, ngapain vaksin kalau tujuannya enggak didapat. Sama juga dengan puasa. Ngapain poso kalau takwanya enggak dapat. Nah, itu penting. Katanya ke pasar mau belanja, tapi pulang kok gak ento apa-apa. Ngapain nang pasar? Kan gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau Rasulullah menyatakan bahwa Allah itu tidak butuh kita ini meninggalkan makan, meninggalkan minum kalau masih maksiatnya pancet. Ya. Kalau masih tidak ngerti apa kewajiban yang Allah minta dari kita untuk dilaksanakan.
Allah tidak butuh. Ya. Kita ini diminta puasanya itu dalam beberapa hari yang tertentu, tidak sepanjang tahun. Itu pun dimulainya itu dari subuh sampai maghrib. Baik, ini ada 4 poin yang disampaikan di sini. Pertama, puasa atau as-saum itu secara bahasa maknanya adalah al-imsak atau menahan. Jadi kalau dalam ada jadwal imsakiyah, ya, kalau Ramadan itu jadwalnya jadwal imsakiyah, jadwal untuk mulai menahan kapan awal fajar, kapan terbenam matahari. Tapi di jadwal itu ada imsak 10 menit sebelum fajar. Itu ibarat orang ngatur parkir, ya. Di belakang ada parit, ini mobil mundur, itu jangan nunggu sampai di batas parit. Mulai kurang sekian, hup, sudah begitu. Imsak itu supaya enggak sampai melampaui, supaya enggak kejebur parit. Ya. Imsak sendiri itu mulainya itu dari awal fajar. Nah, puasa kita itu intinya itu. Intinya kemampuan untuk menahan. Menahan apa? Menahan diri. Ya. Karena diri kita itu punya energi, punya nafsu, kita itu punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan. Itu yang ditahan. Menahan yang dimaksud kalau di puasa ini itu khasnya itu 3. Kita diminta menahan, dan 3-3 ini perbuatan halal, bukan haram. Satu, diminta untuk tidak berhubungan suami istri. Lalu kemarin kan masih halal. Ba'da subuh halal, hari duha halal. Nah, hari ini tahan. Yang kedua, makan. Nah, kemarin saya masih dikasih, yang lalu masih dikasih minuman sini. Nah, hari ini masih dikasih telu, kata Ombe, ya. Karena ada perintah untuk tahan. Makan, minum. 3-3-nya halal. 3-3-nya halal. Itu sing asli poso itu. Tapi kalau yang haram itu kita diminta menahan itu sepanjang hayat. Bukan hanya di Ramadan subuh sampai maghrib. Sepanjang hidup kita diminta tahan kalau itu haram. Maka kalau yang disuruh meninggalkan yang halal-halal ini kita lakukan, tapi yang itu kita pancet, enggak ada perubahan, ya itu tadi, ngapain? Untuk apa? Di bahasa Nabi itu, malam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan omongan bohong. Kalau sekarang itu postingan hoax, itu kan di Ramadan banyak kan orang yang itu jangan hanya berhenti sekarang, itu harus berhenti selamanya. Nyebar-nyebar berita tidak jelas itu, berhenti selamanya. Jadi jangan enggak tepat poso-poso rek ojo bujui, enggak tepat itu. Poso ndak poso itu harus tidak bujui.
Jadi pesannya itu kalau dari yang halal-halal aja kita bisa taat kepada Allah, apalagi yang haram. Oh ini halal, Allah perintahkan jangan, kita bersedia. Loh kalau yang haram dibilang jangan kok masih nerabas, ya enggak usah poso kan itu. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu. Okay. Nah, kalau haram itu orang menyebut apa dusta, menyebut nyolong, menyebut merasani orang, nah itu semua kita sudah. Tapi ini saya ingin kaitkan dengan soal makan dan minum. Jadi keharaman yang berhubungan dengan makan dan minum. Jadi makan dan minum kita selama ini apakah iya sudah halal? Apakah iya kita tidak maksiat kepada Allah dalam soal makan dan minum? Kalau makan dan minum kita masih maksiat, puasa kita ya pancet aja, dapatnya apa itu? Lapar dan haus. Vaksin tapi nggak ada peningkatan antibodi, itu percuma aja vaksin, sama dengan enggak ya. Nah, makan itu yang halal itu yang sesuai dengan rambu syariat. Ada 3. 1, yang dimakan itu makanan yang halal. Yang kedua, thayyib. Yang ketiga, tidak berlebihan. Itu cara makan orang yang taat kepada Allah. Kalau cara makan orang maksiat kepada Allah, ya bisa salah satu ini itu tidak dipenuhi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa kulu, itu yang 87-nya itu menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil itu orang yang beriman. Nah, 88-nya, dan makanlah wahai kalian orang-orang yang beriman mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Halalan, yang disuruh makan itu adalah yang halal. Thayyiban, yang thayyib. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, jangan sampai makan yang tidak halal dan tidak thayyib. Alladzi antum bi mu'minun, yang kamu beriman kepadanya. Katanya kamu beriman, kok kemudian perintahnya tidak kamu reken. Itu halal. Halal itu cabangnya 2. 1, halal zatnya. Saya contohkan di sini untuk makanan pisang. Itu halal zatnya. Untuk minuman susu, itu halal zatnya. Tapi ini susu sapi, susu kambing, bukan susu babi ya. Itu halal zatnya. Kemudian juga halal cara memperolehnya. Pisang, iya. Tapi pisang kok cuma situ? Iya, aku mau jaluk embo. Jaluk embonya itu udah pakai akad. Ini aku jaluk situ ya, terus pergi. Ya. Jadi sambil melangkah sambil jaluk embo. Ndak jelas itu iya apa ndak. Masih pisang itu situ, itu kita makan, itu makan yang maksiat.
Yang kedua thayyib. Thayyib itu makanan itu punya efek positif terhadap yang mengkonsumsi. Jadi bisa jadi halal bagi kita tapi tidak thayyib. Karena di tubuh kita ada organ yang kalau kita makan itu organ ini akan semakin rusak. Nah, itu lalu ini perlu ditahan ya. Walaupun menurut lidah itu enak tapi ditahan. Biasanya begini kan ibu-ibu tuh yang bisa jadi satpam untuk bapak-bapak. Lupa, gak oleh Pak. Di rumah. Nah, kalau bapaknya pas di luar, mumpung kanu bojo, ya. Mumpung kanu satpam, terus opai dipangan. Ya. Jadi thayyib ini yang ngerti dokter. Bapak, ini kurangin ya. Nah, kalau sudah jangan lupa, yang ini jangan. Kalau yang ini monggo tapi jangan banyak-banyak. Itu taati itu. Itu bagian dari ilmu yang dokter tahu berkenaan dengan sunnatullah ya. Jadi halal thayyib. Yang ketiga, jangan berlebihan. Artinya tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, satu, dan tidak membuat makanan minuman tersia-siakan menjadi sampah. Ini yang perlu kita tekankan yang terakhir ini. Makan yang tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kerjaannya itu berat, nyurung-nyurung, geledek, oh ya itu tubuhnya butuh makanan lebih banyak dibanding yang kerjaannya longgo sampai turu, gak tapi butuh tenaga, loh mangane kok akeh, ya mangane akeh. Jadi ini Allah atur begini ini karena bumi seperti yang kita sudah pernah bahas. Bumi ini oleh Allah diciptakan untuk kamu sekalian. Untuk kamu sekalian, bukan untuk kamu pribadi. Sehingga sumber daya harta itu sesungguhnya adalah milik bersama. Orang boleh memiliki ini, boleh memiliki ini, tapi apa yang kamu miliki itu jangan disia-siakan. Oh ya, ini kalau makanan akan jadi sampah. Kalau tanah nggak akan jadi sampah, tapi itu sama saja. Orang punya tanah ditelantarkan, sama saja. Orang punya rumah ditelantarkan, sama saja. Itu punya rumah maksiat. Jadi bumi ini untuk semua. Kalau tidak ada yang nempati, ya sudah carilah siapa bu mahasiswa yang kuliah untuk bayar kos berat. Wis ning kene ae. Engko le anakku mari kuliah teko ya sampean balik ngekos meneh gak apa-apa. Jadi kalau ngasih tempat sama jin itu enggak ono anunya apa ndak? Ada pahalanya apa ndak? Ya. Iku sing ngekos ning kono jin kabeh ya. Nah, jin kan enggak bayar. Ndaklah, jin itu tidak bisa mengambil tempat karena dia makhluk halus. Kalau kasar nggak bisa, sudah ada kursi sudah diduduki orang, kok kemudian kita duduk di atasnya, itu namanya kurang ajar. Tapi kalau kursi jin duduk di situ, kita kan nggak tahu, ya, nggak masalah. Ya. Oke, ini urusan ini penting kita tanya, sudahkah makan dan minum kita sesuai dengan syariat di atas? Halal, thayyib,
tidak berlebihan. Ini perlu kita tanya ini. Ya. Pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena Nabi wanti-wanti bahwa wadah yang diisi penuh oleh anak Adam itu tidak ada yang lebih buruk dari perut. Ngisi gelas penuh, meluber sedikit, nah, itu gak sepiro elek ketimbang perut yang diisi penuh. Kata Nabi, ma mala'a adamiyun, tidaklah anak keturunan Adam, tidaklah manusia itu mengisi wi'aan, wadah, syarram min batnin, yang lebih buruk dari perut. Nah, ini peringatan ini penting untuk kita ingat setiap kita akan makan. Kata Nabi, sesungguhnya cukup aja anak Adam itu lukaimat, ya beberapa suap, yukimna sulbahu, yang dengan itu dia sudah bisa membuat tegak tulang punggungnya, ya. Sudah bisa natek, sudah bisa gerak, sudah, itu sebenarnya sudah cukup. Fa in kana la mahalata, kalau itu juga tidak mungkin, kalau hanya segitu, kata Nabi, ya sudah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Begini-begini ini sering kita lewatkan gitu aja, karena makan itu tiap hari. Begitu kita mulai tidak perhatikan 2, 3, 4, 5 hari, nanti itu sudah lupa, karena kita terus ini makan, ini pekerjaan yang terus menerus, ya. Yang kedua, penting kita tanya, penting kita ngoreksi cara kita makan, karena cara makan kita, ya, itu kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita ini dinobatkan sebagai bangsa terbanyak menyia-nyiakan makanan menjadi sampah, nomor 2 sedunia. Kita terlibat atau tidak, wallahu a'lam, tapi Indonesia ini berada di peringkat kedua dunia sebagai bangsa yang sisa makanannya itu berasal dari makanan yang layak makan tapi disia-siakan menjadi sampah. Bukan tulang makanan, ya. Oh, kalau begini jangan-jangan kita termasuk. Lalu kemana itu firman Allah yang kalau Ramadan di darus, di rumah, ya dibaca, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, kata Allah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, tapi kamu jangan berlebihan. Ini ayat bolak-balik dibaca, mana kok tidak nyantol dalam akhlak makan. Saya pernah tahun 90-an ketika masih ngajar di pesantren Nurul Jadid Paiton. Saya ngajar di situ mulai tahun
1985 sampai 2000, jadi 15 tahun. Itu saya pernah suatu hari makan ditemani remaja Jepang. Anak ini ditempatkan di pondok itu dalam rangka pertukaran pelajar Jepang Indonesia. Dia bahasa Indonesianya fasih, tapi dari mata, wajah itu saya tahu kalau ini bukan orang kita. Saya tanya, ya dia dari Jepang, masih SMA, masih remaja. Saya tanya namanya, saya tanya agamanya. Ketika saya tanya agama, dia bilang, saya tidak beragama, Pak. Jadi tidak percaya Tuhan? Tidak. Keluargamu? Iya, keluarga juga. Apa orang Jepang banyak yang tidak bertuhan, tidak beragama? Ya lumayan, dia bilang. Tapi yang saya menarik karena berdua saya makan tuh, berhadapan hanya berdua, satu meja betul. Makannya itu loh, kok makan orang yang mestinya makannya orang Islam. Tapi dia tidak pernah kenal Quran, tidak pernah kenal Sunnah, tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Lu makannya itu loh seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan ngajari makan kan begini, idza akala ahadukum, kalau salah seorang dari kamu makan, fala yamsah yadahu, maka tangannya jangan diusap-usapkan dengan tisu, dengan hatta yal'aqaha, sampai dia menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Au yul'iqaha, atau dia menjilatkan tangannya mungkin ke anaknya, mungkin ke istrinya. Anaknya ditulang. Ini dibersihkan. Jadi jilat itu maknanya sangat dalam. Mungkin kita tidak pakai cara itu, tapi maknanya jangan menyisakan makanan dari sampah. Lu katanya kita mau ikut Nabi. Kalau pola-pola makannya orang, ya barangkali orang ningrat, wah itu celah itu. Kok gak tahu mangan itu. Nabi itu kalau ajaran Nabi loh ini, kalau ada makanan jatuh ambil, buang yang kotor, makan yang bersih. Kita, cocok kan gitu kita. Itu dapat dari dari kebiasaan sehari-hari. Artinya dalam urusan makan banyak yang diajarkan Nabi itu hilang dari cara makan kita. Ya, tidak usah dijilat, tapi bersihkan. Yang anak Jepang tadi milih, Pak, yang tidak bisa disendok diambil dengan tangannya sampai habis betul. Saya masih ingat peristiwa itu sampai sekarang karena ini tidak kenal Quran, tapi cara makannya yaitu seperti yang diajarkan Quran dan diperkuat oleh petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Jabir disebut bahwa Rasulullah itu amara bilaqil asabi wasufa, termasuk wadahnya juga oleh Nabi diperintahkan untuk dijilat. Nah itu teknis, boleh tidak dijilat, tapi intinya itu adalah bersihkan. Kalau kiai saya dulu itu kalau pakai kuah, ada kuahnya sedikit, diminum itu yang di piring itu saking menghargainya bahwa rezeki itu Allah sediakan buat kita itu sudah luar biasa, harus disyukuri, karena ada orang lain yang mungkin untuk dapat begitu aja susah, tapi kita kok sembrono.
Saya membaca berita sudah agak lama. Cina itu kan negara komunis. Ya, sebagian besar barangkali itu tidak bertuhan. Tapi di Cina itu orang Islam itu lebih dari 60 juta. Tapi karena penduduknya lebih dari 1 miliar, maka 60 juta itu jadi kecil. Tapi di sana banyak. 60 juta itu masih 2 kali lipat lebih penduduk Arab Saudi yang Muslim di Cina itu. Nah, di Cina yang komunis itu semenjak tahun 2013 di sana sudah pemerintahnya sudah mengkampanyekan piring kosong. Orang makan di restoran, keluar piringnya harus kosong. Itu mulai tahun 2013. 8 tahun kemudian sekarang setelah kampanye panjang itu, sekarang pemerintah Cina sudah melarang TikTok yang di media sosial itu yang menggambarkan anak-anak remaja yang punya kemampuan makan melampaui batas. TikToknya itu bisa makan donat 12 biji atau makan itu usum, ya, usum. Itu sekarang kalau di Cina siapa yang mengupload itu, ya, itu sekarang didenda. Terus sekarang ini mulai bulan Februari sudah masuk rencana undang-undang ini di Cina, ya. Rencana undang-undang restoran akan dijatuhi sanksi kalau dia sampahnya melampaui batas yang diizinkan. Kalau lebihnya 1 kilo itu 1.000 yuan. 1.000 yuan itu sama dengan 2,1 juta. 2.100.000. 1 kilo sampahnya lebih 2.100.000. Dan restoran dalam RUU ini, restoran diperkenankan untuk membebankan denda itu kepada pengunjungnya. Mejanya kok masih banyak, nanti tambah. Bayarnya tambah denda. Kalau 1 kilo 2.100.000, kira-kira 1 piring itu ya 100.000 atau mungkin lebih, ya. Karena 1 kilo itu kalau nasi mungkin bisa jadi 12 orang atau berapa orang, bisa 200.000 dendanya saja. Padahal ini kita bilang anti Tuhan. Orang kita yang sudah punya kebiasaan seperti itu kan kita ini kan kalau neraktir kan ada gengsi. Kalau neraktir tidak banyak itu, enggak. Apalagi apa? Oh ini sekurang anuan. Nah, ini gayanya orang neraktir itu. Nah, ayo. Itu pernah terjadi di Eropa 3 tahun yang lalu. Saya terima postingan itu. Tidak banyak dia sudah makan hanya bertiga, tapi ya memang gayanya kan begitu. Kalau pesannya sedikit, ala cowok kok bawa cewek kok, kan gitu gayanya ya. Nggak habis ini, nggak habis. Orang yang sebelah itu ngasih komentar, kami tidak suka cara Anda makan ini, kata yang sebelahnya. Di situ sudah jadi akhlak. Apa urusan makan yang tidak berlebihan ini. Tapi yang ini komentar, pedulimu apa? Ini makanan saya beli. Diam dia. Tapi dia kemudian ngontak security untuk datang ke meja sekian. Jadi dia makan belum selesai, masih omong-omongan, itu satpam sudah lihat. Terus kemudian ke kasir, meja nomor sekian. Itu setelah bayar, dia
disanksi 60 euro. Bayar plus sanksi 60 euro. Orang kita itu nanya, loh kok saya disanksi? Itu kan makanan sudah saya beli. Jawaban kasir, ya uang ini memang uang bapak, tetapi sumber daya alam ini milik bersama seluruh manusia. Itu mestinya masih bisa dimakan yang lain, bapak jadikan sampah. Jadi maksud saya ini kita poso, jangan sampai cara makan kita tidak berubah. Kalau tidak berubah kan maknanya kita terus maksiat. Ramadan terus maksiat karena menyia-nyiakan makanan minuman yang Allah rezekikan buat kita dan sesungguhnya untuk semua manusia. Cobalah kita lihat kalau menjelang Ramadan Idul Fitri, pemerintah itu menyiapkan agar logistik ini cukup. Ini maknanya apa? Ya ini maknanya bangsa kita ini di bulan Ramadan itu nambah. Makannya sudah tinggal 2 kali, tetapi kebutuhan terhadap bahan makan kok naik. Ternyata benar setiap Ramadan sampah makanan di negeri kita ini nambah 10%. Ya mungkin itu buka bersama atau apapun lah namanya. Yang salah bukan buka bersamanya, yang salah ini yang makan. Orang seperti gengsi kalau misalnya dapat kotaan, terus kemudian gak habis, masih dibawa pulang. Itu sepertinya gengsi, padahal itu yang diajarkan oleh Islam. Nabi SAW bilang kalau makan kamu jatuh, suruh ambil, jangan biarkan makananmu itu dimakan setan. Maksudnya itu kamu jangan justru ngasih makan setan. Itu maksudnya kamu tuh justru ikut situ. Kalau kemudian jatuh nggak diambil, ambil. Kalau perlu cuci. Kalau perlu dibuang, buang. Kata Nabi ketika ada minyak samin, kalau ada minyak samin yang sudah beku itu, ya beku. Kalau ada tikus jatuh situ, kata Nabi, buang yang dijatuhi tikus itu, sisanya manfaatkan. Jadi tidak kemudian buang semua, karena dia akan seperti apa itu? Seperti mentega ya. Ada tikus jatuh, tek gitu. Nah, bekasnya tikus itu buang. Jangan buang semua. Ya, jangan buang semua. Ini Islam menghargai makanan, dan sampai sekarang apa yang diajarkan Nabi ini terbukti banyak negara yang resah oleh karena rakyatnya itu suka menyia-nyiakan makanan. Buat kita berapa? Datanya buat kita ini, data buat kita. Kita ini dalam 1 tahun makanan yang disia-siakan jadi sampah itu jumlahnya mencapai 13 juta ton. Itu cukup untuk ngasih makan 11% penduduk di negeri kita. Artinya orang miskin itu makannya terjamin kalau kita tidak punya kebiasaan menyia-nyiakan makanan. Tapi saya sedikit Ustaz. Iya, tapi Quran bilang mithqala dzarratin syarron yarahu. Quran bilang sebesar dzarrah, sebiji sawi kamu melakukan keburukan, nanti kamu akan melihat keburukan kamu itu. Jadi ayo puasa sekarang jadikan puasa tobat. Tobat dari cara makan yang tidak mempedulikan akhlak yang diajarkan Allah dan Rasul. Jadi ibu-ibu kalau mengambilkan makan bapak-bapak, sebisa mungkin itu dikurangi. Nanti disiapkan kalau kurang ini bah. Nah, jadi jangan sudah dikuai gak entek.
Ya bapaknya juga mulai berubah. Ya. Makan itu ambil di bawah porsi. Kalau kira-kira si perutnya nambah lagi, ketimbang sudah, itu juga harus dibawa kalau kita hadir di kemanten. Masjid Al-Akbar itu kan sering ada kemanten. Lihat itu di tempat piring-piring ditumpuk. Wah, itu makanan terbang luar biasa. Dan yang makan itu semua orang beriman itu. Semua orang beriman. Jadi puasa kita, ayo hari ini dan seterusnya jadikan puasa yang berubah. Kalau disebut makan, itu sesungguhnya cakupannya juga pada yang lain. Tidak hanya makanan, makan termasuk tidak berlebihan itu menggunakan listrik, tidak berlebihan menggunakan air, terus itu semua jangan berlebihan. Boros itu ikut setan. Walaupun kamu sugih, aku iso bayar Bapak. Iya, sekarang bisa. Kalau kamu sudah dikasih ada sel di kepalamu itu yang tidak normal, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, mulai kamu lupa nama istrimu, sopo kamu? Ternyata di kepalanya ada kanker, dibawa ke rumah, itu biaya besar, lama-lama ngutang, padahal hanya dikasih sel yang tidak normal. Ya. Jadi ayo berpuasa itu, berpuasalah sepanjang tahun. Jadikan Ramadan sepanjang tahun itu bukan hanya pahalanya itu sudahlah Allah aja yang ngatur. Mau lipat ganda berapa Allah yang harus kita jaga, jangan sampai maksiat. Itu yang harus dijaga. Enggak usah ngitung. Lailatul Qadar enggak usah dihitung, enggak cukup kalkulator sampean itu. Pahala Allah itu dikasih di akhirat karena dunia tidak cukup. Kalau kasihkan di dunia sampean repot. Salat tadi sebelum subuh, itu kan kata Nabi pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau dikasihkan sekarang mau taruh mana? Mau taruh mana oma sampean cidi? Iki donyo saisinya. Iki gawon mau taruh mana? Sudah itu di akhirat aja, di akhirat. Sekarang yang penting dijaga, jangan maksiat, jangan melampaui batas. Ya. Jadi tidak akan rugi kalau kemudian kita jaga diri. Ini juga saya arahkan ke diri saya, jangan dikira saya sudah oke loh ya. Sama aja kita harus saling mengingatkan dalam urusan seperti ini. Ya memang negeri kita belum. Surabaya ini tiap hari sampahnya itu hampir sudah 900 sekian ton. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Yang sampah makan itu masuk di organik. Tapi sekarang masih belum ada peraturan berkenaan dengan restoran. Kelakuan kita itu kalau wisata itu 60% untuk kuliner. Ini hasil penelitian ya. 60% untuk kuliner. Nanti juga pulangnya itu bawanya ya bawa kuliner itu ya bawanya. Ya kalau bawa banyak sudah ini kasihkan situ itu ya api. Tapi kalau enggak taruh kulkas sampai expired, itu kan belanja tiap harinya itu, walaupun kita punya kulkas diukur. Ya saling ingatkanlah, bapak ibu saling mengingatkan, karena kalau tidak bareng-bareng saling mengingatkan, kita ini rugi menjalani waktu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini puasa kita jangan hanya berpikir saya tidak akan bohong, atau saya tidak akan makan berlebihan, saya tidak akan menyisakan sampah makanan yang layak makan menjadi sampah. Ya caranya harus semua harus rem. Saya kira itu waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menerima ibadah kita, puasa kita diparingi oleh Allah umur yang panjang, badan sehat, hati yang diberi hidayah, sehingga di dalam menjalani waktu ini kita makin mendekat ke ujung, mudah-mudahan penghambaan kita kepada Allah semakin baik. Demikian aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.